Peran orang asing dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kisah Kim Hak-hae. Halo, selamat datang kembali di Journey Mayra. Pada episode kali ini kita akan membahas peran orang asing terhadap perjuangan di saat kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah orang dari Korea yang satu ini. Lahir di tanah konflik, Kim Hak-hae lahir pada tahun 1917 di Korea, yang saat itu berada di bawah penjajahan Jepang. Masa kecilnya diwarnai oleh perjuangan rakyat Korea melawan kolonialisme Jepang, yang membentuk kesadarannya akan nilai kebebasan dan keadilan. Sebagai seorang pemuda, Kim terinspirasi oleh gerakan kemerdekaan Korea yang dikenal sebagai Gerakan 1 Maret 1919. Ia berpendidikan cukup baik untuk memahami pentingnya kemerdekaan dan hak asasi manusia, meskipun banyak akses pendidikan dibatasi oleh Jepang. Pada tahun 1930-an, Kim Hak-hae meninggalkan Korea dan menetap di Hindia Belanda untuk mencari kehidupan baru. Tidak lama setelah itu, ia terlibat dengan komunitas pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah berinteraksi dengan masyarakat lokal, Kim Hak-hae memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Langkah ini tidak hanya mempererat hubungannya dengan masyarakat Indonesia tetapi juga mempertegas komitmennya untuk menjadi bagian dari perjuangan bangsa ini. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua, Kim Hak-hae melihat kesempatan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan. Ia mulai terlibat dalam organisasi bawah tanah yang mempersiapkan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Kim Hak-hae langsung bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, yang pada saat itu bernama TKR, berperan sebagai kurir dan penyedia logistik, memastikan bahwa para pejuang memiliki senjata dan makanan di medan pertempuran. Kim tidak hanya terlibat dalam operasi logistik tetapi juga turun langsung ke medan perang. Salah satu kontribusinya yang mencengangkan adalah saat ia memimpin serangan kecil terhadap pos penjagaan Belanda di Jawa Tengah. Kim dikenal sebagai sosok yang tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Ia sering mengatakan bahwa perjuangan untuk kebebasan adalah kewajiban setiap manusia, terlepas dari latar belakang kebangsaannya. Kim menjalin hubungan baik dengan beberapa tokoh nasional Indonesia, termasuk Jenderal Sudirman. Kedekatannya dengan para pemimpin perjuangan menunjukkan pengakuan atas dedikasinya dalam membela tanah air yang bukan tanah kelahirannya. Kim Hak-hae menikahi seorang perempuan Indonesia yang berasal dari Jawa, menegaskan keputusannya untuk mengabdikan hidupnya di Indonesia. Dari pernikahan ini, ia memiliki beberapa anak yang kemudian meneruskan semangatnya untuk membangun bangsa. Meski sibuk dengan perjuangan, Kim juga berperan penting dalam membangun hubungan baik antara komunitas Korea dan masyarakat lokal. Ia menjadi salah satu perintis hubungan bilateral tak resmi antara kedua bangsa di masa awal kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Kim memilih untuk hidup sederhana di sebuah desa di Jawa. Ia menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, dikenal sebagai pejuang asing yang mencintai Indonesia. Salah satu fakta yang mengejutkan adalah Kim pernah ditawari untuk kembali ke Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena merasa Indonesia sudah menjadi tanah airnya yang sejati. Kim Hak-hae meninggal pada tahun 1980 di Indonesia, meninggalkan warisan berupa kisah heroisme dan pengorbanan lintas bangsa. Ia dimakamkan di tanah yang ia cintai, dikelilingi oleh keluarga dan masyarakat yang menghormatinya. Setelah kematiannya, kisah Kim Hak-hae mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dan Korea. Ia diabadikan sebagai simbol persahabatan antara kedua bangsa dan pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan tidak mengenal batas negara. Terima kasih sudah menonton, boleh kali like dan subscribe-nya.